Dari mana lagi kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Saya Mr. X. Selamat berjumpa lagi dengan kalian. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada kalian semua yang selalu setia menonton channel Mata Putih ini, teman-teman. Dan ini saya berada di sebuah lokasi yang memang lokasi ini tidak luput dari pantauan saya, teman-teman ya. Karena lokasi ini tuh memang beberapa saat ini atau beberapa bulan ini saya sudah mengunjungi ini 2 kali. Dan ini yang menjadi was-was saya, itu lokasi ini tuh nggak pernah berhenti-hentinya ya untuk meninggalkan kata mistik ya teman-teman ya. Jadi lokasi ini tuh memang lokasi yang khusus ya teman-teman ya. Dan di sini pula ada suatu pohon yang di situ pohon ini bisa menembus dimensi teman-teman. Ini yang luar biasa sekali dan pohonnya di depan. Nanti saya akan tunjukkan kepada kalian tentang dimensi apa yang bisa ditembus oleh pohon ini dan siapa sebenarnya yang pelaku yang melakukan pohon ini hingga bisa menembus dimensi. Ada pelakunya, teman-teman. Ya. Dan ini astagfirullahalazim ya. Sungguh menegangkan sekali untuk malam ini. Lokasi yang tidak pernah beres, lokasi yang tidak pernah ada kelar-kelarnya ini tempat. Sebenarnya ada satu cara untuk membereskan lokasi ini untuk bersih ya, teman-teman. Yaitu dengan cara penggundulan ya. Tempat ini harus digunduli semuanya ya. Dicabut semuanya, pohon-pohonnya, tebangi semuanya. Ini baru akan beres dan dilakukan penanaman ulang. Cuman ini sangat bertentangan sekali dengan tempat ini ya. Soalnya kalau ini sampai gundul maka tempat ini akan hilang. Kenapa bisa hilang? Karena ini di ujung ya teman-teman ya. Jadi nggak ada pohon ini, akarnya akan membusuk. Ketika akarnya membusuk maka longsor yang akan terjadi. Makanya tumbuhan ini ya ini kan makin ke sana makin turun ya. Jika di atas ini atau di bawah kita gundulin maka langsung tanahnya itu hilang. Ketika air hujan tiba, tanahnya basah, menggembur dan menjadi ini. Dan tujuannya ada pohon-pohon gini banyak. Itu untuk yang pertama adalah menahan air hujan secara langsung ya. Yang dari langit otomatis tertimpa oleh daun-daun dan akhirnya jatuhnya itu tidak terlalu kencang seperti air hujan. Ayo Mas Vivi. Nah, ini teman-teman ya, pohon yang memang kategori dimensi, menembus dimensi. Ya, ini bisa kalian lihat, ini pohon menembus dimensi. Yang warna hitam itu adalah warna dimensi. Jadi momen-momen tertentu warna hitam ini akan memancarkan dan mengeluarkan dimensi yang sangat berbeda sekali dengan dunia nyata ini. Jadi saya pernah masuk ke dimensi ini satu kali. Ya bahkan saya bawa kameranya masuk bisa bisa digunakan untuk merecord. Cuman saya tidak berani menguploadnya teman-teman. Sama sekali nggak berani menguploadnya. Jadi dimensinya itu berbeda sekali. Di sini kan hutannya itu rimbun ya teman-teman ya. Ketika kita masuk ke dimensi itu, jangankan ada hutan, nggak ada hutan sama sekali. Jadi ini masuk ke situ adalah dimensi yang berbeda. Jadi gini, awal mulanya dimensi ini ketika akan muncul, ini hitam, lalu nanti akan kayak keluar air, dan ketika air itu mulai menetes, agak sedikit deras,
maka keluarlah kayak embun asap. Ketika asap itu keluar, nah itu dimensinya itu kita tembus aja lewat asap itu, maka kita akan masuk ke dimensi yang lain. Ini yang terjadi. Dan ini pelakunya adalah seseorang yang memang orang ini tak ingin meninggal. Jadi ketika dia itu meninggal, orang ini minta ditanamkan di bawah pohon ini. Ya, jadi di bawah ini ada sebuah pemakaman, namun tidak boleh terlihat ataupun tidak boleh dikasih tanda bahwa ini pemakaman. Ya, dimensi yang dibaliknya itu adalah dimensi dia yang dia buat sendiri. Dia mau meninggal, dia ingin keluar masuk dunia nyata dengan seenak dia. Caranya untuk mengeluarkan dari dimensi ini adalah menebang pohon ini. Namun ketika pohon ini ditebang, yang terjadi apa? Pemilik tanahnya berontak. Saya sudah pernah hampir melakukannya. Di sebelah sini ada bekas milik saya, terus dia itu langsung bekas mana ya yang sudah saya cacak ya. Dia langsung ini teman-teman, langsung tahu saya datang ke sini, dan sejak saat itu sini Mas Ewi. Sejak saat itu saya diproses hukum dan saya dilarang untuk merusak pohon ini, teman-teman. Nah, ini kan bekas sayatan saya yang di sini. Dan saya dilarang merusaknya. Oke, saya patuhi, dan ini saya datang ke sini, saya sudah minta izin kepada beliau dan saya diizinkan, tapi jangan sekali-kali merusak pohon ini. Dan yang saya anehkan itu dia tahu dari mana kalau saya mau, soalnya ini menanggung dimensi. Tapi udahlah, ini memang bukan ranah saya. Jadi biar orang lain saja, karena saya sudah dituntut untuk tidak melakukan apapun di tempat ini. Ada yang bergerak di depan, lihat nggak? Jadi saya melihat, nah ini di balik, di antara dua pohon kecil ini, itu kan ada di tengah-tengah pohon besar. Nah itu di situ. Astaga, udah lah. Ya kan gak ada beres-beresnya ini tempat. Saya nggak tahu ini tempat apa dulunya. Saya nggak tahu. Kuntilanak itu. Melihat nggak? Di zoom bisa nggak? Gelap. Padahal dekat loh. Paling cuma berapa meter ini? 15 meter palingnya. Bisa nggak ketangkap di kamera? Oh aneh ini. Ini untuk kalian yang para orang yang suka misteris, sesuatu yang horor, datanglah ke sini, ke tempat ini. Maka kalian akan menemukan sesuatu yang memang tidak kalian duga-duga. Setelah ini beres, ini ada satu, ya. Nanti kalau saya bereskan, besoknya ada lagi. Wallahu alam. Ya, saya sempat curiga kalau yang di pohon ini adalah penyebabnya. Dimensi-dimensi yang di sini itu keluar. Tapi ketika waktu itu saya masuk, ternyata berbeda dengan yang di dalam itu dengan yang ini. Jadi ini beda lagi. Kayak makhluknya itu beda. Kalau yang di dalam itu kayak makhluknya itu bukan dari golongan setan, bukan dari golongan jin, beda. Mereka rapi-rapi seperti golongan manusia semua. Kalau yang di dunia nyata ini adalah golongan-golongan para jin. Sekarang kelihatan nggak Mas Ewi?
Dari mana lagi kamu? Allahu Akbar. Kenapa kamu? Kenapa kamu? Saya disuruh naik. Enggak, justru saya akan memintamu turun. Nggak? Turun, turun nggak? Turun. Apa sih kamu mau? Turunlah. Saya ingin berbicara dengan kamu. Jangan di atas gini. Leher saya ini sakit kalau melihat sesuatu yang di atas. Oh, kamu tidak bisa menyentuh tanah. Ketika kamu menyentuh tanah, tubuhmu akan hancur. Kenapa kamu datang sini? Sedangkan saya sudah beberapa bulan ke sini, tidak pernah melihat kamu. Dan baru kali ini saya melihat kamu. Dari mana sebenarnya datang makhluk-makhluk seperti kamu ini? Allahu Akbar. Saya mau coba naik tapi saya nggak tahu caranya gimana. Apakah saya harus melepas sepatu saya atau gimana? Ciptaan. Ternyata kamu itu adalah ciptaan. Sebenarnya siapa yang menciptakan kamu? Tujuanmu datang ke sini untuk apa? Hah? Astagfirullahaladzim. Allah. Oh, teman-teman, ini ada satu keanehan yang terjadi. Jadi ini makhluk ternyata makhluk yang sengaja diciptakan untuk kayak pokoknya setiap makhluk yang hilang itu nanti ada penggantinya terus yang akan terus muncul berbeda-beda. Jadi kita harus menemukan sumber akarnya. Ini yang terjadi adalah dia itu sebenarnya tidak mau di sini, tapi dia ingin keluar. Ketika dia menyentuh tanah, dia merasa kakinya itu sangat terbakar, teman-teman. Terbakar dan sangat panas. Akhirnya dia selalu berada di pohon. Ketika dia mau ini, dia harus terbang ke pohon yang satu, ya, terbang lagi, nggak boleh menyentuh tanah. Yang terjadi adalah dia manusia yang dikorbankan. Allah. Wah.
Kalau begitu, kamu pergi saja dari tempat ini supaya saya bisa bermalam di sini. Kalau kamu di sini terus, kamu akan sama seperti yang lain. Di sini selamanya. Apa? Ini ada sebuah kayu, teman-teman. Jadi kamu kalau mau menyentuh tanah, kamu mencari kayu ini. Teman-teman, sebenarnya semua makhluk yang diciptakan, dia itu ingin pergi dari sini. Kenapa dia menyentuh tanah? Dia ingin selalu mengambil kayu ini, ya. Dan na'udzubillah min dzalik, dia ingin memegang kayu ini dan menusukkan ke dirinya sendiri. Baru dia akan keluar dari tempat ini. Cuman kayunya itu berada di tanah. Jadi kalau saya memberikan kayu ini, dia akan menusukkan kayu ini ke dalam dirinya sendiri untuk membuat dirinya itu bisa bebas. Jadi semua makhluk yang di sini itu tidak menginginkan mereka berada di sini, melainkan mereka itu menjadi korban atas kebiadaban orang. Kamu yakin mau melakukan sendiri? Tidak saya yang melakukannya. Oke. Baiklah. Allah Akbar. Dia malah langsung hilang, Mas Evi. Astaga. Jadi seperti itu caranya dia itu mengakhiri hidupnya. Allah Akbar. Kok bisa kayak gini ya? Allah Akbar. Cukup mudah sekali nih. Ya.
Apa? Eee, akan ada kepanikan lagi di orang yang membuat ini, menciptakan ini. Jadi dia akan mencari korban orang lagi untuk ada di tempat ini. Tapi saya nggak tahu, loh, kayunya itu hilang Mas ini. Jadi gini teman-teman, saya sedikit bercerita tentang, orang ini dikorbankan. Jadi, saya nggak tahu, eee, kalau menurut saya ya, kayak ini entah benar atau enggak, si pemilik tanah ini yang melakukan ini. Jadi dia menumbalkan orang untuk menjadi makhluk di tempat ini dan tapi orang yang jadi tumbal tersebut tidak ingin. Makanya dia ingin, pergi pergi pergi, kayak gitu. Cuman dia tuh nggak bisa pergi dari tempat ini, kayak tempat ini tuh kayak tempat apa gitu. Lihat ya, ingat pohon yang di sana ya. Beberapa hari lagi saya akan ke tempat ini, minimal 1 minggu lah ya. Saya akan ke tempat ini dan kita akan lihat ada makhluk apa lagi yang ada di tempat ini. Sebenarnya, saya ingin, menghancurkan orang yang ini ya, cuman, saya terjerat, dilarang untuk, menyentuh keluarganya, menyentuh ini ya. Cuman saya meminta persyaratan, persyaratan saya disetujui, kalau saya berkeliling tapi saya tidak merusak tempat Anda. Bagaimana ya? Mereka menyetujuinya dan ya, tapi saya tidak boleh menyentuh keluarganya. Ya mungkin kalau ada yang mau menyentuh keluarga mereka, silahkan. Kalau saya nggak bisa, karena sudah terjerat, dengan pasal-pasal ya teman-teman ya. Ya teman-teman, eee, mungkin sampai di sini, saya akan mungkin kayak, meminta orang lain untuk memata-matai, keluarga ini. Jadi apa yang dilakukan keluarga ini? Saya takut, yang dikorbankan itu kayak, ya saya sih hanya berpikir ya, karena saya belum tahu pasti ya, keluarga ini mencari orang terus ditumbalkan untuk menjaga tempat ini. Ketika ini dia mencari lagi, mengorbankan orang untuk menjaga tempat ini. Jadi setiap orang itu akan berwujud yang berbeda-beda, tidak sama terus seperti ini. Dulu kan wujudnya itu beda-beda terus ya, dan bentuknya itu beda-beda, tidak selalu sama seperti ini. Ayo Mas Ewi.